Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Keluaran 8 ayat 31 dan 32, firman Tuhan menyatakan, "Dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa, pikat itu dijauhkannya dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Dia tidak membiarkan bangsa itu pergi." Sahabat semua, Keluaran 8 ayat 20 hingga 32 menceritakan tentang salah satu dari 10 tulah Allah kepada Mesir. Tulah lalat. Setelah Allah menunjukkan kuasanya melalui tulah kedua, katak, dan ketiga nyamuk, dia mengirimkan lalat yang mengganggu seluruh Mesir. Namun, Firaun tetap menolak panggilan Tuhan untuk melepaskan umat Israel. Dia mengakui dia berdosa, tetapi hatinya tetap keras. Dan dia terus menolak Allah sampai akhirnya Tuhan mengangkat tulah itu. Ada beberapa poin penting yang dapat kita renungkan daripada kisah ini. Pertama, keras kepala membawa penderitaan. Firaun memiliki kesempatan untuk bertobat, tetapi dia memilih untuk tetap memegang kekuasaannya. Akibatnya, bukan hanya dirinya yang menderita, tetapi seluruh rakyat Mesir ikut merasakan akibatnya. Dalam hidup kita, terkadang kita menolak peringatan Tuhan atau nasihat orang yang bijak. Keras kepala dan keengganan untuk berubah dapat membuat kita menanggung konsekuensi yang lebih berat. Kedua, pengakuan tanpa pertobatan tidak cukup. Firaun sempat berkata dia bersalah dan bahkan memohon agar lalat itu diangkat. Namun, begitu penderitaannya reda, dia kembali kepada kebiasaan lamanya. Ini mengingatkan kita bahwa hanya mengakui dosa atau kesalahan tidak mencukupi. Hati dan tindakan kita harus berubah. Tuhan memanggil kita untuk pertobatan sejati, bukan sekadar kata-kata. Ketiga, kesabaran Tuhan dan kuasanya. Allah menunjukkan kesabarannya, memberikan Firaun kesempatan untuk berubah. Tetapi juga menunjukkan bahwa kuasanya tidak dapat ditolak. Tulah itu tidak diangkat sampai Firaun benar-benar menyerah. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dosa terus berkuasa tanpa akibat. Tetapi Dia juga menunggu kita untuk kembali kepadanya dengan hati yang tulus. Keempat, Tuhan peduli kepada umatnya. Tujuan dari tulah ini bukan semata-mata untuk menghukum, tetapi untuk memerdekakan umat Israel. Tuhan ingin Firaun mengizinkan mereka pergi. Begitu pula dalam hidup kita. Tuhan terkadang membiarkan tulah kecil atau kesukaran hidup untuk menuntun kita kembali kepada jalannya, agar kita tidak terperangkap dalam dosa atau kebiasaan yang merugikan. Selain menunjukkan kepedulian Tuhan melalui tulah, kita juga belajar bahwa setiap kesukaran dalam hidup bukanlah semata-mata hukuman, tetapi boleh menjadi jalan pendidikan rohani untuk hidup kita. Tuhan ingin agar kita sadar akan kelemahan kita, mengarahkan langkah kita, dan membebaskan kita daripada ikatan dosa atau kebiasaan yang merugikan. Bahkan ketika kita menghadapi situasi yang sukar, itu boleh menjadi momen bagi kita untuk memperkuatkan iman, belajar untuk berserah, dan menumbuhkan kebergantungan penuh kita kepada Tuhan. Dalam konteks ini,
tulah kecil menjadi panggilan untuk penilaian diri, pertobatan, dan pertumbuhan rohani. Dengan memahami ini, kita dapat melihat kesukaran bukan sebagai musuh, tetapi sebagai jalan Tuhan untuk membimbing kita lebih dekat kepada kasih dan rencananya yang sempurna. Apakah aplikasi rohani bagi kita? Jangan menunda pertobatan. Seperti Fir'aun yang berkata, besok. Menunda ketaatan hanya menambah penderitaan. Segeralah mengakui dosa dan berbalik kepada Tuhan. Periksalah hati kita. Apakah pengakuan kita hanyalah sekadar kata-kata sahaja atau ada bukti nyata melalui perubahan hidup kita? Tuhan menghargai pertobatan sejati yang mengubah tindakan kita. Belajarlah daripada konsekuensi keras kepala ini. Hidup ini memberikan kesempatan untuk belajar, tetapi menolak panggilan Tuhan akan menimbulkan beban dan kesukaran. Ingatlah bahwa Tuhan bekerja untuk kebaikan umat-Nya. Kesukaran hidup yang datang boleh menjadi cara Tuhan menuntun kita agar lebih dekat dengannya. Sahabat yang dikasihi Tuhan, kisah Fir'aun dan tulah lalat mengingatkan kita bahwa pertobatan dan ketaatan bukan hanya tentang kata-kata, tetapi hati dan tindakan. Tuhan menunggu kita untuk menyerah pada kuasa-Nya. Dan ketika kita melakukannya, kita akan mengalami kebebasan sejati, damai, dan perlindungan daripadanya. Jangan biarkan lalat-lalat dalam hidup mengganggu kita lebih lama. Dengarkan suara Tuhan hari ini dan berbaliklah kepadanya dengan hati yang tulus dan setia. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.